Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan belajar tentang cabang-cabang biologi. Adapun cabang-cabang biologi antara lain botani, yaitu mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dan segala aspeknya. Ada zoologi, yaitu mempelajari tentang binatang dengan segala aspek kehidupannya. Ada anatomi, yaitu mempelajari tentang struktur tubuh internal makhluk hidup. Ada morfologi, yaitu mempelajari tentang struktur luar makhluk hidup. Ada sitologi, yaitu mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Ada embriologi, yaitu mempelajari tentang perkembangan embrio. Ada fisiologi, yaitu mempelajari tentang fungsi kerja komponen-komponen tubuh. Ada genetika, yaitu mempelajari tentang substansi genetik dan hereditas. Ada mikrobiologi, yaitu mempelajari tentang kehidupan mikroorganisme. Ada mikologi, yaitu mempelajari tentang jamur dan peranannya dalam kehidupan. Ada paleontologi, yaitu mempelajari tentang fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi. Ada ekologi, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada taksonomi, yaitu pengelompokan makhluk hidup tentang takson-takson. Ada evolusi, yaitu mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang rumit. Selanjutnya ada virologi, yaitu mempelajari tentang virus dan peranannya terhadap makhluk hidup yang lain. Ada ichthyologi, yaitu mempelajari tentang ikan dan peranannya bagi kehidupan. Ada ornitologi, yaitu mempelajari tentang burung dan peranannya bagi kehidupan. Ada histologi, yaitu mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tubuh. Ada juga biologi molekuler, yaitu mempelajari tentang struktur dan fungsi molekul atau senyawa penyusun kehidupan dan interaksinya. Ada biologi populasi, yaitu mempelajari tentang interaksi antara populasi hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya. Ada bioteknologi, yaitu mempelajari tentang rekayasa genetika. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara sistematis yang dilakukan para ilmuwan untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Pengetahuan ilmiah memiliki 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Objektif maksudnya yaitu sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. Sedangkan metodik yaitu pengetahuan itu didapatkan dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Sedangkan sistematik yaitu tersusun dalam sistem atau tidak berdiri sendiri yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Sedangkan berlaku umum yaitu pengetahuan yang berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun dengan langkah-langkah yang sama. Seorang saintis harus memiliki sikap ilmiah, antara lain peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam, tidak percaya pada tahayul yang tidak dapat dibuktikan dengan kebenarannya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains, berpikir logis, terbuka, mau menerima kritik dan pendapat yang benar dari orang lain, jujur dan objektif terhadap hasil penelitiannya, teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian, optimis terhadap keberhasilan penelitiannya, bersikap hormat terhadap peneliti lainnya, serta menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu menemukan dan merumuskan masalah, mengumpulkan informasi atau data-data, menyusun hipotesis atau dugaan sementara, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, mengolah hasil percobaan atau analisis data, membuat kesimpulan,
Mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada halayak. Sebelum melaksanakan penelitian, seseorang harus memahami pedoman keselamatan kerja di laboratorium dan mengerti tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, termasuk variabel dan parameter-parameter yang akan diamati. Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam percobaan, memiliki nilai yang dapat berubah dan diubah. Jenis-jenis variabel berdasarkan sifatnya ada variabel fisika, contohnya suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. Variabel kimia, contohnya kadar oksigen, air, garam mineral, dan pH. Sedangkan variabel biologi yaitu organisme parasit, predator, dan daya tahan hidup. Selanjutnya, variabel dalam percobaan. Ini ada variabel bebas atau variabel manipulasi, variabel terikat atau variabel respons, dan variabel kontrol atau variabel terkendali, serta variabel pengganggu. Contohnya, dalam penelitian yang berjudul pengaruh pemberian pupuk nitrogen terhadap peningkatan kadar protein biji kacang hijau. Di sini, variabel bebasnya adalah kadar pupuk nitrogen yang berbeda-beda. Sedangkan variabel terikatnya adalah kadar protein pada biji kacang hijau yang disebabkan oleh pemberian pupuk nitrogen. Variabel kontrolnya yaitu berupa jenis kacang hijau, komposisi tanah, volume, dan frekuensi penyiraman, dan lingkungan percobaan yang dibuat sama pada semua unit percobaan. Sedangkan variabel pengganggunya yang dapat muncul misalnya ada serangan hama, keadaan cuaca yang di luar perkiraan, dan sebagainya. Dalam melakukan penelitian dan percobaan biologi sederhana, kita yang pertama harus menentukan judul penelitian. Yang kedua, alasan pemilihan topik permasalahan. Yang ketiga, menuliskan rumusan masalah. Yang keempat, menyusun landasan teori singkat. Yang kelima, mengajukan hipotesis. Yang keenam, melakukan percobaan, yaitu penjabaran variabel, alat dan bahan, dan prosedur kerja. Yang ketujuh, yaitu menganalisis data hasil percobaan. Yang kedelapan, membuat kesimpulan. Dan yang kesembilan, yaitu membuat laporan tertulis. Dalam penulisan laporan resmi praktikum, ini yang pertama ada 1. Identitas siswa atau kelompok. 2. Judul kegiatan. 3. Tujuan kegiatan. 4. Landasan teori atau teori singkat. 5. Alat dan bahan. 6. Cara kerja, yaitu bentuk kalimat, skema, atau gambar. Yang ketujuh, yaitu data hasil pengamatan. Yang kedelapan, jawaban pertanyaan. Yang kesembilan, grafik atau diagram. Yang kesepuluh, pembahasan, misalnya hasil diskusi kelompok atau kelas. Yang kesebelas, kesimpulan. Yang kedua belas, yaitu daftar pustaka. Dan yang terakhir, yang ke-13, yaitu lampiran, misalnya laporan sementara atau foto-foto kegiatan.